Oke, ini saya rekam, nanti insya Allah di-upload dah. Kalau rekamannya berhasil, saya upload ke YouTube. Silakan ini sekalian ngasih lihat aja, YouTube-nya ada di sini ya. YouTube YouTube/ono center. Oke. Tidak tersedia. Walah. Berarti udah ganti nama, kemarin diganti sama YouTube Center. Oke. Nih, channelnya ada di sini ya. Nanti kalau berhasil diupload ke sini. Sekarang kita lihat dulu. Pertanyaan dari Mas. Pertanyaannya ini nggak tahu berhubungan sama AI atau enggak. Misalnya kita masuk ke Tokopedia. Misalnya kita masuk ke Bukalapak. Soalnya saya misalnya kita masuk ke Pentes tanpa kuliah. Shopee. Oke, saya masuk Shopee. Ini perhatiin baik-baik, di Tokopedia bawah ini ada iklan. Di Bukalapak di bawah ini ada iklan. Oke, ini ada iklannya. Di Shopee ada iklannya juga. Oke. Tokopedia, Shopee, Bukalapak, ini terutama yang perempuan pasti apa? Ada iklan. Pertanyaannya, iklan tiap orang apakah sama atau beda? Beda. Pertanyaan selanjutnya, kenapa iklan tiap orang bisa beda? Pencariannya beda, karena tiap orang nyarinya beda-beda. Iklan disesuaikan dengan apa yang kita cari. Oke, ada lagi nggak? Selain pencariannya beda, apa? Kok ketawa sih? Iya, udah tanya belakang. Kenapa bisa beda? Oh, sama berarti. Ada yang lain nggak? Tergantung apa yang lagi viral. Oke, ada lagi yang lain? Tergantung algoritma. Jadi ada jawaban ya. Ada karena pencariannya, ada yang lagi viral, tergantung algoritma. Oke. Ini pakai logika dulu lah, Kira-kira apa yang itu semua dicatat nggak sama si toko online tadi? Jadi toko online bisa membedakan iklan tiap orang karena dia mencatat apa yang kita cari, karena dia mencatat, akhirnya bisa bedain. Terus ya, bayang ya. Sekarang kita lihat lagi yang lain. Kalau Anda nanti kerja di startup, kisah seperti ini, bagaimana sebuah toko online bedain iklan tadi, namanya user experience. Kadang-kadang nyebutnya customer journey, istilahnya mereka. Artinya, kalau dalam bahasa sederhananya kira-kira gini, bagaimana sebuah situs, satu website bisa memberikan layanan yang benar-benar personal. Untuk tiap orang dikasih layanannya yang sesuai banget sama yang dia mau. Gitu ya. Caranya, ini kalimat yang bahayanya. Caranya, si toko online apapun itu memata-matai kita. Pertanyaannya, ikhlas enggak Anda dimata-matai? Keren. Nggak ikhlas dimata-matain ya. Tapi kenyataan hidupnya tidak seindah itu karena Anda dimata-matai sama toko online. Terus ya. Sekarang coba kita lihat lagi yang lain. Parah nih. Ini saya kasih tahu dulu ya. Jawaban yang paling menyebalkannya. Yang namanya AI, mesin learning, semua makhluk-makhluk itu hidup karena dia berhasil memata-matai kita. Mudah-mudahan ikhlas. Oke. Dan yang namanya AI, mesin learning segala macam itu dibutuhkan sama pemerintah
contoh. Ini saya kasih contoh sederhana. Ini besok tahun 2024 ada pemilu kan? Oke. Semua bakal nyoblos kan? Tolong nyoblos, jangan nggak nyoblos. Tolong nyoblos. Nih, sekarang coba kira-kira para calon presiden, para calon anggota dewan, kira-kira tahu nggak keinginan rakyat? Tahu nggak kira-kira presidennya? Keinginan rakyat Indonesia itu apa sih? Tahu nggak? Kebayang nggak sih? Ini bayangin gini ya, bayangin. Toko online berjuang keras supaya dia ngasih layanan yang sesuai dengan customernya. Harusnya pemerintah juga seperti itu kan? Pertanyaannya, kira-kira calon presiden, calon anggota dewan, calon gubernur, calon apa segala macam itu, apakah tahu nggak keinginan customernya dia, rakyatnya? Nggak kebayang ya? Pasti ini saya tahu dari mukanya jawabannya nggak tahu sebenarnya. Cuman kalian udah berani ngomong kan? Gitu ya. Ini saya kasih lihat kenyataan hidup yang benernya. Parah ya ini. Ini saya nggak ngomong politik. Dan ini yang sedang dilakukan. Masuk sini, masuk. Oke. Ini dia. Mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Saya gedein ini. Ini paper saya sih. Ini paper saya yang minta kebetulan BPK sama BPKP. Oke. Mungkin harus dijelasin karena Anda masih muda. Di Republik ini ada badan namanya BPK sama BPKP. Fungsinya adalah untuk ngecek kwitansi. Jadi kalau pemerintah beli barang, barangnya mana kwitansinya, bisa dicek. Sekarang ini BPK sama BPKP sedang merubah fungsinya dia dari ngecek kwitansi, dia akan ngecek programnya pemerintah itu berhasil apa enggak. Apakah program pemerintah sesuai dengan kemauan rakyat, kira-kira kayak gitu. Nah, cara yang dipakai, saya kasih lihat caranya di bawah di paper. Ini bisa jadi penelitian anda juga ya, jangan khawatir. Ini siklusnya kira-kira. Oke, kalau baca di sebelah kiri, paling kiri ada gambar awan. Awan itu adalah rakyat, user. Nanti rakyat user itu diambil datanya, bisa pakai IoT seperti produknya teman-teman di sini, bisa bikin IoT, sensor segala macam. Bisa juga datanya diambil sama kayak web Tokopedia dan sebagainya, dibikin catatan. Semua catatannya masuk ke silinder yang ada di tengah. Silinder yang ada di tengah namanya database. Jadi data-data IoT segala macam masuk ke database. Data-data tadi yang ada di database tadi dianalisa sama data science. Outputnya ada dua. Oke, yang satu urusannya klasifikasi, satu lagi dukun. Dia pengen ngeliat ke depan yang cocok buat rakyat tuh apa. Dan ini masukannya bukan hanya untuk presiden, menteri segala macam, juga termasuk direktur buat si startup, toko-toko online segala macam, supaya bisa bikin program yang cocok buat rakyat. Jadi kira-kira siklusnya seperti itu. Kunci yang paling penting di situ adalah ada proses mata-mata. Harus ya. Sekarang saya kasih tahu dulu. Orang yang paling penting di sini siapa? Coba lihat dari siklus itu. Orang apa yang paling penting yang ada di situ? Tahu nggak? Orang apa yang paling penting di situ? Presiden, direktur? Salah.
bukan presiden, bukan direktur, bukan pemimpin. Orang yang paling pentingnya data science. Saya pengen tahu nggak Anda berapa gaji seorang data science? Hah? 2 digit, kira-kira 2 digitnya berapa? Di atas 12 benar? Daerah sini 40 sekian, kadang-kadang antara 40 sampai 60 ya. Itu gajinya bukan gaji setahun, itu gajinya sebulan. Oke. Jadi ilmu yang saya kasih di depan ini adalah ilmu gimana caranya Anda bisa lulus dengan gaji 2 digit, 4 sekian atau 6 sekian. Dan saya ngasih tahu dulu, orang seperti ini lagi dicari di Republik Indonesia dan kita nggak bisa dapat. Jadi kalau Anda pintar, bisa masuk dunia yang ini, gajinya 2 digit dan Anda dicari. Ini kemarin saya ngobrol sama teman-teman di pemerintah tuh ada yang namanya LPSE. Jadi kira-kira sederhananya gini lah, beli barang secara elektronik. Mereka cari 3 orang buat analisa datanya mereka, nggak dapat. Jadi ini orangnya nggak ada semua, ini nggak dapat nih orangnya. Saya kemarin diminta ngajarin kantor staf wakil presiden. Mereka banyak punya data, mereka pengen analisa, nggak bisa, nggak ngerti. Saya kemarin ngasih workshop 1 harian di Dirjen Anggaran dari Kementerian Keuangan. Menterinya marah-marah, Bu Sri Mulyani marah-marah ke stafnya Dirjen Anggaran. Kenapa marah-marah? Data banyak banget, kenapa nggak bisa analisa? Saya ajarin caranya, oh cuman gitu aja ya Pak gitu. Baru ngerti. Jadi saya akan ajarin itu. Oh ternyata gitu aja. Beres ya? Sekarang kita naikin pelan-pelan nih, naikin pelan-pelan. Semua udah pernah pakai Google Map? Nah, kita lihat Google Map. Kayaknya enakan pindah ke situ sebenarnya. Ininya mejanya. Mana di situ banyak mahasiswanya lagi, di sini banyaknya dosen cowok-cowok kan garing. Ya udah biarin. Oke. Kita lihat Google Maps. Oke. Kita lihat Google Map. Saya gedein ya. Kalau di Solo mungkin jalanan nggak ada yang macet. Saya pindahin ke Jakarta aja ya biar jalanan kelihatan macet. Jadi kelihatan fungsinya Google Map-nya. Kita butuh jalan macet soalnya. Mana Jakarta? Ini dia Jakarta. Oke. Saya cari jalan macetnya dulu. Kok kayak gini sih? Yang ngeliatin ngasih lihat traffic mana nih? Ntar. Saya pengen ngasih lihat traffic. Ini dia ya, oke. Ini Google Map ya. Minta maaf saya pakai petanya Jakarta, soalnya bisa ngasih lihat lalu lintas. Lebih enak lihatnya. Kalau di Jawa itu lalu lintasnya lancar semua. Kalau di Jakarta kan macet semua. Kalau di rezekinya juga di Jawa rezekinya lancar semua. Kalau di Jakarta macet semua rezekinya. Pertanyaannya, udah bisa lihat kan di Google Map ya? Pertanyaannya, kalau jalannya lancar, warnanya apa? Hijau. Kalau jalannya macet, warnanya apa? Merah. Pertanyaannya, itu kelihatan kan ada yang merah hijau ya? Merah hijau kelihatan ya? Pertanyaannya, kok Google tahu jalannya macet dari mana? Dari pengguna, dari GPS, satelit, dari HP, ya benar.
yang paling benar HP pengguna, GPS HP pengguna. Jadi 3 orang jadi 1 benar. Yang satelit minta maaf salah. Jadi Google ternyata belum kaya-kaya, dia nggak punya satelit. Oke. Yang menarik dari sini adalah Google melakukan mata-mata ke Anda. Anda pergi kemana aja di mata-matai Google. Ikhlas? Tadi teriakan tidaknya udah nggak keluar lagi sekarang. Ikhlas ya? Di mata-matai. Sekarang saya kasih lihat bagaimana. Jadi supaya dia bisa tahu jalannya macet atau lancar, dia akan memata-matai HP yang kita pegang. Kalau HP-nya berhenti, berarti macet. Kalau HP-nya jalan, berarti lancar. Beres ya? Ikhlas di mata-matain ya? Oke. Ingat, tadi prosesnya ada proses mata-mata, ada orang data science, nanti keluar, nanti ada user experience. Sekarang kita lihat, bener nggak Google mata-matain Ono? Misalnya, kita lihat ya. Masuk sini, saya masuk your timeline, saya klik. Ini perjalanan saya selama bertahun-tahun, dicatat sama Google. Saya pengen ngasih lihat aja seberapa lama si Google mencatat. Ini adalah kota-kota yang pernah didatangi oleh Ono. Kelihatan ya? Oke. Ikhlas kalau Anda di mata-matain Google ya? Oke. Sejak kapan Google memata-matai Anda? Kita lihat. Ini ada tahun atau year. Kita klik. Sejak tahun 2009. Udah pada lahir belum? Udah. Umur berapa waktu itu 2009? Hah? 4 tahun. Jadi sejak umur 4 tahun Anda dimata-matain oleh Google. Ikhlas nggak? Ikhlas. Sekarang yang lebih parah lagi, coba kita lihat. Ini setiap hari mata-matanya kayak gini nih. Ini saya klik sembarangan ya. Nih, dia bisa tahu saya jalan kemana aja nih hari ini. Hari ini jalan kemana aja. Hari ini jalan kemana aja. Hari ini jalan kemana aja. Mati lu tiap hari di mata-matain. Ikhlas nggak? Dia bisa tahu tempat nasi kucing yang enak di mana, tahu dia. Dia bisa tahu orang pada pergi kemana sih, tahu ya. Ikhlas ya? Ikhlas. Jadi kembali akan di mata-mata, sesudah di mata-mata dia bisa melakukan klasifikasi. Jadi ada 2 kerjaan yang namanya AI dan machine learning. Satu klasifikasi, satu lagi adalah dukun. Ini udah belum kelihatan dulunya ya. Saya kasih lihat yang namanya dukun di Google Map. Ini perdukunan nih sekarang. Oke, saya tutup dulu. Nih, misalnya saya perjalanan dari Tangerang ke Jakarta. Saya pilih Tangerang Jakarta, bukannya Jogja Solo. Jogja Solo suka macet nggak sih? Hah? Suka macet ya, Jogja Solo lah. Dan suka macet. Soalnya Tangerang Jakarta tuh suka macet juga. Oke, kita pindah. Jogja Solo. Sorry, pagi-pagi tuh yang macet dari mana ke mana? Pagi-pagi yang macet dari Jogja Solo atau Solo Jogja? Solo Jogja. Solo Jogja ya. Oke. Kita akan jalan dari Solo ke Jogja. Solo. Iyalah, salah. Ini jadi wong Solo, kota Solo, Jawa. Oh ini dia. Oke. Ini saya pindah Solo ke direction Jogja. Jogja. Ini dia. Oke. Iyalah, salah. Ini dia Solo.
Surakarta. Oke. Ini perjalanan dari Jogja ke Solo. Tapi ini lancar ya. Warnanya hijau, warnanya biru lancar. Ini tulisannya kalau kita perhatiin pelan-pelan, di sini tulisannya leave now, berangkat sekarang. Dari Solo ke Jogja akan butuh waktu 1 jam 54 menit, jaraknya 63 km, lancar. Coba kita rubah. Leave now saya rubah. Depart at jam 3.25 hari Sabtu tanggal 23 sekitar 2 jam. Oke. Sekarang saya rubah ya. Kita rubah jamnya. Misalnya tadi pagi. Tadi pagi jam macet jam berapa sih? Solo Jogja macet jam berapa? Jam 7? Hah? 8. 7.30 aja ya. 7.30 ya, 7.25. Ini kondisi 7.25 hari Sabtu, hari ini. Coba kita geser ke hari Jumat. Oh, kagak macet juga hari Jumat. Lancar juga ini. Jumat kemarin lancar pagi-pagi. Ini Jogja Solo nggak ada yang macet. Susah ini. Pindah ya. Nih nggak rame, nggak kelihatan soalnya. Saya pindahin ya ke Tangerang, Jakarta. Tangerang ke Jakarta. Nah, ini kelihatan ada macetnya nih. Ini kelihatan ada macet nih. Hari Jumat tanggal 22 jam 7.40 ada macet di daerah sini. Kelihatan ya. Tapi Jumat tuh kemarin. Saya rubah ke hari ini, Sabtu. Tolong perhatikan baik-baik macetnya. Tolong perhatikan baik-baik macetnya. Saya pindahin ke hari Sabtu, tanggal 23. Oke. Pertanyaannya, macetnya sama persis atau berubah? Berubah dikit ya. Oke. Sekarang saya rubah lagi. Ini hari Sabtu. Saya akan ngasih lihat kemampuan Google jadi dukun. Saya ulang. Google Map akan jadi dukun. Saya rubah tanggalnya, bukan hari Sabtu hari ini, saya rubah ke besok hari Minggu jam 7.40. Ini Sunday jam 7.40. Oh, macetnya masih beda dikit aja. Coba saya geser jamnya mundur 1. Oh, ini memang daerah macet yang ini mah ya. Macetnya nggak berubah banyak. Saya pengen cari yang berubahnya dahsyat. Oh, pakai motor pantesan. Salah, pakai mobil. Nih, pakai mobil ya. Ini Sabtu hari ini. Oke. Ini hari Jumat. Pindah jalur dia. Soalnya terlalu macet. Saya geser. Oke. Ini nggak mau dia lewat jalur yang ini soalnya terlalu macet. Sekarang kita lihat hari Minggu, Sabtu, Minggu lancar ya. Senin macet. Selasa minggu depan tanggal 26 macet lagi. Rebo lewat jalur yang ini biar dipaksa macet banget. Pertanyaannya, ini hari Rabu tanggal 26 belum kejadian. Kok Google tahu macetnya di situ? Gimana caranya Google tahu bahwa 2 hari lagi, 3 hari lagi di titik itu akan macet? Tahu dari mana? Ya, semuanya jadi data apaan nih? Dari hari sebelumnya, dari hari 1 minggu sebelumnya, oke, dari histori hari-hari sebelumnya. Dari histori hari-hari sebelumnya. Jadi ada yang mikir hari Rabu sebelumnya, dari histori sebelumnya, hari-hari sebelumnya, tolong diingat. Google tadi
nyatet perjalanan kita dari tahun berapa? 2009. Jadi sebetulnya dia bisa merata-rata hari Rebo dari sejak 2009 sampai 2023 macetnya di mana aja untuk jam 8 pagi. Dapat. Ngerti? Itu fungsinya mata-mata. Mudah-mudahan ikhlas kita di mata-matain Google. Ikhlas ya? Ikhlas. Kebayang cara berpikirnya? Jadi berpikirnya itu adalah, ini namanya machine learning. Ini namanya artificial intelligence. Pertanyaannya, apakah komputernya mikir apa enggak? Ini pertanyaannya, komputernya mikir atau tidak mikir? Yang mikir siapa? Programnya. Jadi ini saya terangin pakai bahasa manusia dulu ya. Abis ini saya akan ngasih lihat bagaimana teknik kita melakukan programming. 30 menit lagi. Buset. Tadi kan ada sholat, udah dihitung, lagi nego. Oke, ya saya akan coba cepat materinya ya. Jadi cara berpikirnya adalah dia akan dapetin selama berapa belas tahun tadi data, kemudian dia akan melihat dari rata-rata data yang dia dapat untuk tiap Rabu jam 9 selama belasan tahun akan macet di mana aja. Beres ya? Jadi kita butuh history sama kedepannya. Oke. Sekarang kita akan programming. Programmingnya, sorry saya tanya dulu, di kampus diajarin bahasa pemrogramannya pakai apa? Java. Java. Tadi yang SMK mana SMK? Sini SMK ya? Ini SMK. Mana yang SMK? Hah? Udah pulang. Mana SMK? Hilang. Ya udah, pertanyaannya, belajar bahasa pemrogramannya apa? Laravel. Oke. Berarti PHP-an gitu ya. Oke, saya akan ngajarin bahasa pemrograman buat analisa data seperti ini. Terus ya? Softwarenya bisa Anda ambil. Oke. Ini free. Bisa diambil di internet. Saya gedein. Namanya Orange Data Mining. Ini gratis. Oke. Kalau klik download, nanti ada yang buat, saya gedein, Windows, Mac sama Linux. Sekarang saya jalanin nih, softwarenya dijalanin. Oke. Saya aktifin dulu ya. Ini minta maaf saya makainya Linux. Conda activate Orange 3. Oke. Orange Canvas. Ini bentuknya kira-kira kayak gini nih. Sorry salah. Oke. Nih, tar jalan. Nih dia. Oke. Kalau belajar pemrograman pakai Orange, sarannya klik ini, contoh example. Yang Anda lihat ini program nih. Ini program. Oke, sekarang saya kasih contoh program sederhana ya. Ini saya tutup dulu. Ini tutup. Dah. Saya akan ambil data, dia punya contoh data. Sekarang saya akan ambil data yang paling gampang, Titanic. Oke, saya nanya dulu. Tahu Titanic nggak sih? Tahu. Kapal pesiar gede yang tenggelam ya. Oke. Jadi saya punya data 2.200 orang yang ada di Titanic yang tenggelam. Datanya udah dibuang, data-data pribadinya nggak ada nama, terus umur juga cuman ada dewasa, anak. Jadi data pribadi hilang. Jadi dia ada data, alhamdulillah naik, baik banget. Jadi ada data, saya kasih datanya nih. Mudah-mudahan kelihatan nih. Ini saya lagi programming loh ini lagi programming.